Oke guys, di video kali ini saya bakal sharing pengalaman saya tentang proses training pramuniaga atau store crew boy di Indomaret. Nah, jadi setelah melewati semua tahap, itu teman-teman bakal lanjut ke proses training. Untuk proses training sendiri dari waktu pendaftaran tersebut, itu teman-teman nggak bisa berpatokan kayak teman kamu misalkan udah training barengan sama kamu dan daftarnya barengan sama kamu, tapi kamu belum training tuh, teman-teman belum training. Jadi kita nggak bisa patokan kayak gitu, soalnya kebutuhan tiap toko itu beda. Misalkan nih di bulan Januari teman-teman sudah nunggu, nah temennya kamu tuh sudah dipanggil untuk training. Nah, sementara kalian itu belum dipanggil buat training. Jadi gini, kebutuhan personal itu kan beda-beda. Jadi misalkan itu tadi, semisal udah diisi satu orang, kebutuhannya satu orang, ya otomatis kalian mau nggak mau kudu nunggu lagi gitu. Jadi cepat atau lambatnya proses training itu tergantung dari kebutuhan toko tersebut gitu. Di area itu, maksudnya di area teman-teman itulah. Nah, untuk di training sendiri itu hari pertama kita pengumpulan berkas. Pengumpulan berkas itu berkas-berkas yang asli ya. Jadi berkas-berkas asli tadi cuman diperlihatkan ke HRD-nya. Jadi nggak ada kayak disimpan berkas-berkas kalian atau ditahan, itu nggak ada ya. Nah, setelah itu kan biasanya hari Jumat sore atau Sabtu sore gitulah. Jadi hari Minggunya kan kita libur. Nah, di hari Senin itu kita adalah training hari pertama. Training hari pertama itu kita paginya apel atau apa ya bilangnya, briefing lah. Briefing, penyiapan materi semua itu kita dikumpulin jadi satu untuk briefing pagi hari. Itu biasanya kita yel-yel ya guys ya. Nah, untuk yel-yel sendiri saya sudah mulai lupa. Yang jelas kalau mau cari materinya itu ada di video yang lain, mungkin ada. Nah, jadi untuk hari pertama itu kita pengenalan materi, semua materi yang perlu kita hafal itu semua dicatat di buku catatan yang sudah kita siapkan pastinya. Untuk pakaian training itu pakaian atas udah pasti putih dan celananya itu udah celana yang levis agak kebiru-biruan ya, jadi nggak boleh hitam. Hitam itu hanya saat pendaftaran. Nah, lanjut pembekalan materi itu kita kan catat semua. Jadi selama pembekalan materi itu wajib kita hafal semua. Soalnya nanti di hari keberapa gitu, keempat atau kelima, itu kita bakal setoran hafalan kita materi-materi tersebut. Itu diujiankan soalnya guys. Nah, lanjut ke hari kedua. Hari kedua itu masih tentang materi tim toko, kayak misalkan apa-apa aja yang perlu disusun, berapa susunannya gitu. Misalkan nih di rak itu disediakan rak sama HRD-nya, di rak itu ada jajan. Nah, jadi teman-teman itu disuruh bongkar, disuruh susun sesuai listingan. Ada nanti namanya listingan tuh, nanti disiapkan listingannya. Jadi teman-teman wajib menyusun sesuai listingan. Misal nih, kalian kan datang ke Indomaret tuh kan pasti ngambil jajan kan rapih tuh ke belakangnya. Jadi semua itu tuh ada susunannya guys. Jadi nggak asal letak, asal letakin di mana gitu. Jadi semua misalkan nih Oreo rasa vanilla, strawberry, terus rasa coklat. Jadi semua itu disusun, ada listingannya. Jadi nggak bisa kita cuman asal taruh gitu, nggak bisa. Terus baris ke belakangnya juga diatur sesuai listingan gitu. Jadi teman-teman nanti di situ di ujian bakal dites untuk nyusun sesuai listingan barang tersebut gitu. Jadi saya tadi lupa nyampein bahwasanya di hari setelah kalian pembekalan materi, ada 2 hari waktu kalian untuk terjun atau PKL langsung ke toko ya. Nah, untuk di PKL di toko itu biasanya jaraknya nggak jauh dari training center. Tokonya juga sudah ditentukan oleh trainer-trainer masing-masing.
Jadi selama 2 hari kalian bakal PKL langsung di toko. Tugasnya itu ya beragam lah, tergantung PS teman-teman yang ada di toko. Biasanya kalian harus aktif, soalnya di situ ada penilaian. Selama 2 hari itu biasanya di hari pertama itu kalian shift 2 dan di hari keduanya shift 1 ya guys. Biasanya itu juga di hari Sabtu dan Minggu. Oke, mungkin itu aja yang di PKL langsungnya atau terjun langsung di tokonya. Itu cuma ada 2 hari ya guys. Jadi kalian jangan lupa selalu aktif karena di situ ada penilaian. Juga teman-teman nanti belajar caranya ngitung tanggal expired dari barang yang ada di toko. Misalkan nih ada namanya price tag. Di price tag itu nanti ada kodenya. Misalkan min 3B, itu artinya retur sebelum 3 bulan. Nah, jadi kan di produk tersebut tuh ada nanti tanggal expired. Misalkan nih tanggal 5 bulan 5 2021. Terus teman-teman sekarang posisinya di bulan Januari, otomatis teman-teman bakal narik produk tersebut di bulan Februari karena dia retur min 3 bulan. Nah, nanti ada materi yang disebutin di situ. Lanjut di hari selanjutnya itu teman-teman bakal tes fisik tentunya. Yang namanya pramuniaga atau store crew boy, udah pastilah kita kerjanya ya lumayan berat. Nah, untuk barang-barang yang diangkat itu ada kontainer. Kontainer itu misalkan kalian pernah datang ke Indomaret, itu teman-teman lihat barang datang yang warna biru-biru kotaknya itu namanya kontainer ya. Nah, jadi isi kontainer tersebut itu macam-macam. Ada yang isinya batu, ada yang isinya kerikil, ada yang isinya ya pokoknya macam-macam lah. Jadi nanti itu teman-teman disuruh bawa disuruh bawa kontainer itu jalan bolak-balik, suruh ngelangsirin lah, intinya suruh ngelangsir. Suruh ngelangsir itu kalau dulu saya jaraknya itu kurang lebih 100 meter ada kayaknya. Nah, itu nggak boleh jatuh ya guys. Jadi kalau jatuh yang jelas mungkin itu ada nilainya lah. Nah, barangnya itu juga bukan kontainer aja, ada galon air mineral itu juga ada. Nah, yang paling sulit menurut saya itu tabung gas, soalnya itu memang bener-bener berat. Udah gitu yang dibawa juga bukan cuma 1, kalau nggak salah kemarin tuh 5. Nah, jadi itu terus mondar mandir sampai selesai kan itu kan panjang tuh ruangannya. Jadi di pertama dari sini startnya ditaruh ke ujung sini, udah gitu dia turun ke bawah tangga gitu kan, tuh ditaruh ke bawah, setelah itu dinaikin lagi ke atasnya gitu. Jadi gitu aja terus sampai 5 kali, sampai barang itu gantian, mulai dari kontainer, galon sama gas LPG yang ukuran 15 kilo ya 15 kg ya guys. Nah, setelah tahap itu semua selesai, tahap selanjutnya itu udah selesai di hari itu ya guys. Jadi setelah itu nggak ada apa-apa lagi. Lanjut di hari berikutnya kita ada ujian. Nah, ujian itu sendiri itu ujian yang sudah kita pelajarin dari hari sebelumnya. Misalkan kayak kita sudah belajar di penyiapan materi, bekal materi, apa-apa aja yang perlu dilakuin gitu. Nah, jadi itu ada semua penghafalan yel-yel, penghafalan SOP di Indomaret. Misalkan nih kayak teman-teman kan masuk selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Nah, itu semua ada SOP-nya, jadi nggak kita asal sebutin gitu loh. Misalkan kayak selamat datang di Indomaret, selamat belanja, Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu? Silahkan Pak, Bu, keranjang belanjanya. Itu juga bukan sekedar kata, tapi gerak praktek kita itu dilakuin. Misalkan gini, teman-teman silahkan Pak, Bu, keranjang belanjanya, terus mari saya antar ke tempatnya, itu tangan kita gini. Jadi benar-benar kita proses melayani konsumen lah dengan baik gitu. Setelah itu kalau selesai konsumen mau pulang gitu, setelah bayar, terima kasih sampai belanja kembali, itu tangannya gini, udah itu gini lah. Yang jelas itu
pelayanan di Indomaret SOP-nya gitu. Itu semua ada ujiannya. Jadi teman-teman memang bener-bener wajib ngapalin gitu loh. Oh ya, di hari itu juga pengenalan cara membersihkan produk-produk itu ada ya. Jadi misalkan kayak bersihin, itu namanya PJR. Bersihkan PJR itu semuanya itu ada SOP-nya. Kayak misalkan lap-lap yang dipakai itu ada masing-masingnya. Jadi nggak bisa satu lap jadi semua dipakai gitu. Teman-teman juga selama nyapu itu tangannya nggak boleh tangan kosong gini. Jadi wajib dipakein sarung tangan kalau SOP-nya gitu. Lap-lapnya juga khusus. Setelah ujian itu semua, lanjut ada ujian iklan. Kita memasarkan produk-produk kita yang akan kita tawarkan gitu loh. Ya sebenarnya memang itu tuh berguna banget gitu. Soalnya nanti kita di toko bakal ada yang namanya penawaran. Jadi memang bener-bener kita itu dilatih di situ. Mungkin buat teman-teman yang udah fasih banget atau biasa bicara di depan orang ramai, itu mungkin pasti bakal nganggap itu mudah sekali. Soalnya memang bener-bener mudah ya. Misalkan nih saya punya sampo Pantene yang hijab. Nah, sampo Pantene hijab kita juga lihat konsumennya. Nggak mungkin dong kita nawarin ke yang Nasrani. Maaf nih. Soalnya kita juga perlu ngelihat situasi gitu loh guys. Jadi bukan cuma sekedar bukan sekedar nawarin, tapi memang tujuannya ke siapa, manfaat produknya disebutin. Misalnya gini, saya contohin ya. Pak Bu sekalian sampo Pantene hijabnya. Nah, manfaatnya ini bisa ngilangin lepek di rambut atau ngilangin ketombe dan lain-lain lah. Yang jelas memang tujuannya untuk pengguna hijab gitu. Jadi di situ ada ujiannya. Itu biasanya HRD-nya ada beberapa. Nanti giliran kalian ujian milih siapa gitu aja lah. Atau ditentuin biasanya. Nah, jadi kalau untuk proses training itu aja sih. Sampai tahap terakhir itu kelulusan. Udah jelas itu paling tahap terakhir. Itu di hari itu benar-benar luar biasa, menegangkan ya. Oh ya, ini cuman info. Selama kalian proses interview training, jadi kalian itu nggak boleh ngelakuin kesalahan. Soalnya setiap kesalahan dia ada pelanggaran. Pelanggaran itu namanya SP ya. Misalkan nih, teman-teman selama proses pembekalan materi, HP teman-teman tuh bunyi atau ada yang nelpon atau apa. Makanya sebelum proses training pembekalan materi itu wajib di silent atau dimatikan handphonenya. Jika nanti kedapatan HP-nya bunyi, otomatis kalian bakal kena SP ya. Syukur-syukur sekedar peringatan biasa, jadi nggak bakal di SP gitu. Nah, untuk di tahap terakhir itu hari kelulusan. Ya semoga dari teman-teman yang sudah akan training, semoga lulus semua. Soalnya biasanya pasti ada nggak ada ya, itu tergantung kembali ke teman-teman semua. Ngikutin nggak dengan baiknya atau melanggar kesalahan yang ada di peraturan training atau tidaknya gitu. Ya saya harap juga semoga teman-teman keterima semua, segera bekerja gitu. Nah, setelah teman-teman di hari kelulusan diumumin sama pihak HRD, lanjut tahap akhir yaitu pembuatan rekening. Rekening yang saat ini digunakan itu adalah rekening BCA gitu. Nah, setelah pembuatan rekening, itu teman-teman balik ke training center untuk mengambil suratnya itu nanti udah disediakan dari HRD. Surat itu sendiri tujuannya untuk disampaikan ke tim toko kita untuk masuk gitu. Jadi kalian nggak bisa aja tuh datang ke toko, misalnya toko Jakarta 1. Kalian datang, Bu, saya ditempatin di sini, itu nggak bisa gitu. Soalnya data teman-teman tuh ada di situ, di berkas itu, di surat itu ada juga terlampir bahwasanya teman-teman tuh ditempatin di toko itu gitu. Oh ya, untuk proses dari training center ke kerjanya itu nggak sampai libur ya. Misalkan gini, jarak teman-teman jauh, mungkin besoknya langsung shift siang. Atau misalkan teman-teman deket dari tempat kerjanya sama training center atau dari rumah ke tempat kerja,
pulang hari, baru besoknya langsung masuk shift paginya. Syukur-syukur shift 2 biar ada istirahat ya. Oke, jadi kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja. Insya Allah saya pasti jawab, sebisa mungkin saya jawab gitu. Jangan lupa klik subscribe ya. Terima kasih.